Selamat pagi adik-adik, ketemu lagi dengan saya dalam pembelajaran matematika. Sekarang kita mau membahas tentang kekongruenan, baik kekongruenan bangun datar maupun kekongruenan segitiga. Pengertian kongruen, nah ini ya, kita punya gambar seperti ini. Kita akan mewarnai bangun yang sama bentuk dan ukurannya. Di sini ada beberapa macam bangun yang jelas. Di sini kita temukan ada 3 macam ya, yang diarsir hitam, diarsir biru, dan diarsir oranye. Nah, di sini kita arsir masing-masing. Nah, yang sama arsirannya berwarna sama, itu berarti sama bentuk dan sama ukuran, itu dinamakan sama dan sebangun. Syarat kongruen ya, dua bangun datar disebut kongruen apabila kedua bangun itu terdapat, yang pertama, memiliki sisi-sisi seletak sama panjang. Yang kedua, sudut-sudut seletak sama besar. Contoh ya. Nah, di sini ada trapesium ABCD kongruen dengan trapesium PQRS. Kenapa? Ketika kita geser, kita buat seperti ini. Ternyata trapesium ABCD menempati trapesium PQRS. Di sini ada 4 pasang sisi yang sama panjang. Sisi AB sama dengan RS, AD sama dengan GR, BC sama dengan PS, dan CD menempati PQ. Jelas ya, dari panjang sisi-sisi yang seletak sama, terus kemudian sudutnya juga sama. Nah, ketika tadi kita menempatkan sisi yang sama, saya beri tanda yang sama, dan sudut yang sama, saya beri huruf yang sama. Sudut R sama dengan sudut A, sudut B sama dengan sudut S, sudut C sama dengan sudut P, dan sudut D sama dengan sudut Q. Jadi di sini sudut-sudut yang seletak itu sama besar atau menempati tempatnya. Kemudian segitiga yang kongruen. Untuk yang pertama, gambarlah segi 4 ABCD yang panjang sisinya AB sama dengan DC sama dengan 5 cm dan AD sama dengan BC sama dengan 3 cm. Di sini ya, ini kita gambar ABCD dengan panjang 5 cm dan lebarnya 3 cm. Kemudian yang B, gambarlah segitiga EFGH dengan sisi EF 5 cm, EG 6 cm, dan FG 4 cm. Nah, di sini ketika saya meminta dua anak menggambar, ternyata pada gambar yang A di sini bisa berbeda persepsi. Segi 4 itu bisa berupa yang pertama persegi panjang, yang kedua siswa yang kedua ternyata menggambar jajar genjang dengan panjang sisi AB 5 cm dan BC nya 3 cm. Meskipun sama tapi bentuknya berbeda ya. Tapi ketika yang B, kita perhatikan EFGH, siswa yang pertama saya
saya minta menggambar. Ternyata membuat seperti itu. Dan yang B, siswa yang kedua, EFGH nya dibalik dengan kondisi seperti itu, boleh ya. Nah, untuk yang A kita bandingkan, meskipun sama-sama segi 4 tapi sudutnya tidak sama, sudut yang seletak tidak sama. Sudut D beda dengan sudut D yang satunya, sudut C beda dengan sudut C yang siswa 2, sudut A dan B juga berbeda semua. Jadi untuk segi 4 ini belum tentu dia kongruen. Tapi ketika kita yang B ini, kita coba. Ini saya geser seperti ini. Nah, kita putar. Ternyata ketika saya meminta siswa yang pertama dan siswa yang kedua, meskipun tampilannya berbeda, ternyata ketika kita putar gambarnya juga sama, seletak ya, menempati tempatnya. Nah, kesimpulan yang pertama, dua segitiga adalah kongruen jika sisi-sisi yang seletak sama panjang. Di sini saya menyebutkannya sisi itu yang sama panjang. Contoh yang kedua, gambar segitiga PQR dengan PQ sama dengan 5 cm, sudut P 60 derajat, dan PR sama dengan 6 cm. Usahakan gambar yang kamu buat berbeda dengan temanmu. Ini saya menggambar PQ 5 cm. Saya akan menggambar sudut P besarnya 60 derajat ya. Kemudian saya mau menggambar lagi PR 6 cm. Ya, dari 2 sampai 8 kan 6 ya. Terus kemudian saya gabungkan dengan QR. Ternyata pada contoh yang kedua, jawaban yang kita buat itu gambarnya selalu kongruen dengan yang dibuat dengan teman kita, sama persis. Maka bisa kita simpulkan dua segitiga kongruen jika pada kedua segitiga itu terdapat dua sisi seletak sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar. Di sini saya membuatnya SDS. Ini artinya sisi, sudut, sisi. Kemudian yang contoh 3, gambar segitiga KLM dengan ukuran sudut K 75 derajat, KL 7 cm dan sudut L 45 derajat. Usahakan jawabanmu berbeda dengan yang dibuat temanmu. Nih, saya menggambar K 7 cm, sudut K nya 75 derajat. Kemudian saya menggambar lagi, saya tarik 75 derajat, tarik garis. Kemudian dari L saya menggambar lagi 45 derajat. Kemudian saya hubungkan. Ternyata gambarnya seperti ini. Nah, pada jawaban contoh 3, ternyata gambar segitiga yang saya buat ini ternyata pasti kamu juga kalau menggambar juga akan sama. Maka kongruen dengan gambar yang dibuat siapapun. Kesimpulan yang ketiga, dua segitiga adalah kongruen jika
satu sisi seletak sama panjang dan dua sudut pada sisi itu sama besar. Di sini SD, SD atau sudut sisi sudut. Nah, sekarang berikutnya yang keempat, dua segitiga yang sudut-sudut seletak sama besar. Siswa pertama menggambar 60 derajat, 60 derajat, 60 derajat. Siswa kedua ternyata di sini sama 60 derajat tapi ukurannya berbeda. Berarti kesimpulannya dua segitiga sudut-sudut yang seletaknya sama besar tidak selalu kongruen. Kalau tadi sama sisi ya. Terus kalau sekarang ini siku-siku ternyata kalau sudut-sudut ini tidak selalu kongruen karena ukuran bisa berbeda. Nah, di sini dua bangun datar disebut kongruen apabila pada kedua bangun itu terdapat yang pertama sisi-sisi seletak sama panjang, yang kedua sudut-sudut seletak sama besar. Khusus segitiga, kesimpulan yang pertama, dua segitiga adalah kongruen jika sisi-sisi seletak sama panjang atau tiga sisi sama panjang, tiga pasang sisi sama panjang, dan biasa dituliskan dengan sisi atau SSS. Kesimpulan yang kedua, dua segitiga adalah kongruen jika pada kedua segitiga itu terdapat dua sisi seletak sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar. Biasa ditulis dengan SSDS. Sisi, sudut, sisi. Jelas ya? Terus untuk pengembangan untuk kalian diskusikan, tapi di sini saya membahas saja dengan membuat contoh gambar dua segitiga. Selidiki apakah masing-masing ketentuan berikut membuat dua segitiga selalu kongruen. Sisi, sudut. Yang kedua, sudut. Jawaban segitiga ABC dan KLF. Sini ya, ada tiga macam sisi yang berwarna berbeda dan satu sudut yang sama besar. Di sini kalau kita lihat AC sama dengan KM, panjangnya sama. BC sama dengan ML, warnanya sama ya, saya buat sama. Ketika kita menyatukan, ini meskipun sama KM-nya, AB dan KM sama, tapi tidak menempati tempatnya. Ini saya tunjukkan sama ya, tapi dua segitiga ini tidak kongruen. Jadi sisi sudut belum tentu kongruen. Terus kemudian di sini saya menggambar lagi dua segitiga DEF dan PQR. Ada tiga macam sudut yang sama, tapi ternyata di sini tiga sudut ini sama, tapi ukurannya berbeda. Berarti sudut belum tentu kongruen ya. Penggunaan kongruensi. Contoh misalnya. Lihat gambar di kanan. Buktikan segitiga ABC kongruen dengan segitiga KLM. Pada contoh yang kedua, ada gambar di kanan, U adalah titik tengah PR. Jika PQ sejajar UT dan PR sejajar SP, buktikan bahwa segitiga SQT kongruen dengan segitiga UTR. Menjawab penyelesaian yang pertama, ada dua segitiga, saya gambar seperti ini. Sisi ya. AC sama dengan KL, sama dengan 7 cm. Sisi yang paling pendek pada segitiga siku-siku.
Kemudian sisi yang paling panjang AB akar 625 sama dengan 25 cm. LM nya kita pakai rumus Pythagoras ya. Akar dari 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat. Ini kan juga sama, akar 625. Jadi AB sama dengan LM sama dengan 25 cm. Kemudian yang AC dalam kondisi yang sama, KM 24. Untuk BC nya kan kita, ini mestinya BC ya, bukan AC ya. BC nya akar 625 kurangi 7 kuadrat. Akar 625 dikuadratkan maksudnya. BC nya ketemu 24. Jadi BC sama dengan KM sama dengan 24. Karena 3 sisinya sama panjang dan sudut-sudutnya juga sama besar, terbukti bahwa segitiga ABC adalah kongruen. Jelas ya untuk contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kita akan menunjukkan bahwa segitiga dan segitiga UTR terdapat sudut sisi sudut PQ sejajar UT dan PR sejajar ST. Dari sini maka sudut QST sejajar dengan sudut TUR sama dengan sudut TUR. Kenapa sama? Dia sehadap. Dulu pernah ya bagaimana sudut sehadap. Kemudian sudut STQ sama dengan sudut URT. Kenapa sama? Dia sehadap lagi. Titik U adalah titik tengah PR, maka PU sama dengan UR dan PU sama dengan ST. Jadi UR sama dengan ST. Jelas ya? Terbukti bahwa segitiga SGT dan segitiga UTR adalah kongruen. Contoh 3, ini kalian bisa melihat pada gambar di bawah AB 40 cm dari A ke B, CD 10 cm, CE 9 cm, CF 8 cm. Tentukan panjang BG. Dengan teorema Pythagoras kita tahu DF 6, ACE sebangun dengan segitiga CDF. ACE sebangun dengan segitiga CDF sebab sudut yang seletak sama besar. Maka AC banding 10 sama dengan 9 banding 6. Didapat AC sama dengan 15 cm. Kita pakai perbandingan ya. DB otomatis 40 kurangi 15 ditambah 10 sama dengan 15 cm. AC sama dengan BD 15 cm. Dengan demikian segitiga ACE kongruen dengan segitiga DBG karena memenuhi syarat sudut sisi sudut. Sudut A sama dengan sudut D 15 cm sama dengan 15 cm, AC sama dengan BD, yang terakhir sudut C sama dengan sudut B. Jelas ya? Nah, sekarang berikutnya sisi-sisi sudut tidak kongruen kecuali harus segitiga lancip seperti pada gambar ya. Ya, demikian pertemuan dengan saya. Selamat siang dan tetap semangat.